Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang konsep sampling yang beranggotakan Alifia Azhar, Adelia Trisna Haminda, Nabila Zulfi, Nesia Triwulandari, Uci Alisa Putri, Sisi Oktavia, Dini Wulandari, Bunga Hensi Gustiara, Revalina Bunga Putri, dan Mega Maharani Safitri. Dengan dosen pengampu yaitu Bu Ilma Nuria Surleni M.Kes. Dengan mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial, jurusan S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas 2A. Baiklah, langsung saja kita menjelaskannya. Yang pertama, pengertian populasi sampel. Populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organ. Sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi, dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Nah, populasi dan sampel merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Melalui sampel ini, seseorang dapat mengetahui karakter dari sejumlah subjek pada satu tempat tertentu. Misalnya, ketika ingin meneliti karakter 100 orang dalam belajar, maka peneliti cukup mengambil sejumlah sampel dari 100 orang tadi untuk diteliti, sehingga melalui sampel yang diambil akan diketahui karakter dari 100 orang tersebut. Nah, selanjutnya konsep dasar pengambilan sampel. Pengambilan sampel atau sampling ini adalah proses pemilihan subset elemen dari kelompok objek yang lebih besar yang digunakan untuk riset. Objeknya dapat berupa barang ataupun orang. Nah, selanjutnya penetapan populasi sampel. Penetapan populasi sampel ini yaitu kegiatan menentukan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dengan kata lain, sampel sebagai wakil dari populasi. Dalam pengambilan sampel yang perlu diperhatikan adalah bahwa karakteristik yang ada dalam populasi harus terwakili oleh sampel. Nah, dengan pertimbangan akademik dan non-akademik, populasi dapat diwakili oleh sebagian anggotanya yang disebut sampel. Namun, hasil penelitian tidak akan berkurang bobot dan akurasinya karena sampel memiliki karakter yang sama dengan populasi, sehingga informasi yang digali dari sampel sama dengan karakter yang berlaku pada populasi. Selanjutnya, pembatasan populasi. Populasi dalam suatu penelitian memiliki dua jenis batasan, yaitu yang terhingga dan tidak terhingga. Batasan terhingga yaitu populasi kuantitatif yang mempunyai karakteristik terbatas secara jelas. Sedangkan batasan yang tidak terhingga yaitu populasi yang tidak memiliki batasan tertentu dan dinyatakan ke dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Selanjutnya, alasan penyebaran populasi. Yang pertama itu penghematan biaya dan waktu. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sensus jauh lebih besar dibandingkan dengan sampling, sehingga penggunaan sensus banyak menimbulkan pemborosan, sedangkan penggunaan sampling itu lebih efisien. Yang kedua itu faktor ekonomis. Nah, faktor ekonomis diartikan apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk penelitian tersebut. Jika tidak, maka alternatifnya dilakukan sampling. Nah, yang ketiga itu ketelitiannya. Nah, pada objek yang harus diteliti lebih banyak dibandingkan dengan sampling, sehingga keakuratan hasil penelitiannya juga lebih kecil daripada sampling. Pengalaman mengatakan bahwa semakin banyak objek yang diteliti, maka semakin berkurang ketelitian yang dihasilkan. Selanjutnya, syarat-syarat sampel itu ada beberapa syarat. Yang pertama itu sampel harus representatif, mewakili. Yang kedua, jumlah sampel yang harus memadai. Yang ketiga, ciri-ciri populasi dipenuhi secara ketat. Yang keempat, variasi antar unit populasi sekecil mungkin. Nah, selanjutnya ukuran sampel. Ukuran sampel tergantung dari tingkat kepercayaan atau confidence level dan kesalahan significance level yang dikehendaki.
Semakin besar tingkat kepercayaan yang dikehendaki, maka semakin banyak sampel yang dibutuhkan. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat kepercayaan yang dikehendaki, maka semakin sedikit sampel yang dibutuhkan. Dalam prakteknya di lapangan, besar kecilnya tingkat kepercayaan yang dikehendaki sangat bergantung pada kecukupan tenaga, waktu, dan biaya yang dimiliki oleh si peneliti. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.